Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya kalian. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama yakni Ahmad Bahrul Ulum. Hadir? Hadir, oke. Yang kedua, Dina Novita. Mana? Hadir? Hadir, ya. Yang ketiga, Elvi Indriana. Sakit, nggak masuk. Kita doakan semoga lekas sembuh ya, Elvi. Yang keempat, Muhammad Maulana. Oke, hadir. Selanjutnya, Syafi'i. Hadir? Hadir. M. Torik. Hadir? Oke. Yang terakhir yakni Leni Fitria. Hadir? Oke. Jadi yang tidak masuk sekarang cuma Elvi ya. Oke, baiklah. Kalau gitu, sebelum memulai pembelajarannya Ibu berharap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan juga bahagia. Pada pertemuan selanjutnya, masih ada yang ingat gak kita belajar tentang bab apa? Ayo, ada yang masih ingat gak minggu kemarin kita belajar tentang bab apa? Mas Bahrul apa kemarin? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bab haji. Masih ingat nggak materi apa aja yang sudah Ibu sampaikan? Oke, benar. Yang pertama yaitu tentang pengertian haji. Yang kedua, tentang hukum haji. Yang ketiga, syarat dan rukun haji. Yang keempat, jenis haji. Dan yang terakhir yaitu keutamaan haji. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan menginjak materi baru. Materi selanjutnya yakni tentang bab kurban. Ayo silahkan dibuka semuanya buku paketnya anak-anak pada halaman 82 tentang bab kurban ya. Sudah dibuka semuanya? Diperhatikan ya Ibu berbicara. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi ini yaitu ada 3. Yang pertama, kita harus dapat menjelaskan pengertian kurban dan hukum kurban. Yang kedua, kita dapat menyebutkan dan juga menjelaskan ketentuan hewan kurban. Yang ketiga yaitu kita dapat menjelaskan hikmah dilaksanakannya kurban. Hari ini Ibu akan menggunakan metode yang berbeda loh dari pertemuan yang minggu lalu. Pada hari ini Ibu menggunakan metode pembelajaran number heads together.
Halo anak-anak semuanya, mohon diperhatikan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana metode pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini, yaitu metode pembelajaran number heads together. Yang pertama yaitu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 2 orang, sesuai dengan urut absennya masing-masing ya. Selanjutnya, setelah kalian berkumpul dengan kelompok kalian, Ibu akan membagi kalian satu materi yang akan digunakan untuk diskusi dan juga dipresentasikan. Selanjutnya, kalian akan mendapatkan number head seperti ini dari Ibu yang akan kalian pasang di kepala kalian untuk mengetahui siapa yang mendapat nomor 1, nomor 2, dan selanjutnya yang akan Ibu acak tadi untuk Ibu acak nanti untuk melakukan presentasi. Untuk selanjutnya, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan juga duduk berdekatan. Sudah semuanya? Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, perwakilan kelompok mengambil headband dan Ibu ini untuk dibagikan ke teman-temannya. Perwakilan ya, silahkan. Ini, ambil di meja Ibu. Untuk kelompok yang pertama, kalian mendapatkan materi tentang pengertian kurban dan juga hukum kurban. Untuk kelompok yang kedua, yaitu kalian mendapatkan pembahasan diskusi materi tentang ketentuan hewan kurban. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 3, yaitu kalian mendapatkan tema diskusi hikmah dari pelaksanaannya kurban. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami? Ibu akan memberi waktu kalian 15 menit untuk membaca dan juga mendiskusikannya dengan kelompoknya masing-masing. Setelah 15 menit Ibu akan menunjuk satu orang untuk presentasi ke depan. Sudah difahami semuanya ya anak-anak? Kalau sudah, Ibu akan memulai waktu 15 menit ke depan dimulai dari sekarang. Oke, mohon perhatiannya anak-anak semuanya. Waktu diskusi kalian 15 menit telah selesai. Sekarang Ibu akan menunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan menunjuk number 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Ayo yang dapat number 2 siapa? Oke, Mbak Dina, silahkan maju ke depan. Alhamdulillah, bagus sekali apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Sekarang waktunya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang ketentuan hewan kurban. Di sini Ibu memilih kelompok 2 dengan number 3 yang akan mempresentasikan hasilnya. Ayo, siapa yang mendapatkan number 3 silahkan maju ke depan. Oke anak-anak, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Bagus sekali pemaparan yang disampaikan. Kita beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Oke anak-anak, sekarang kelompok yang terakhir yakni kelompok 3. Ibu menunjuk number 6 untuk mempresentasikannya. Ayo, siapa yang dapat number 6? Silahkan maju ke depan. Siapa yang dapat?
Oke, Mbak Leni, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Alhamdulillah, sangat jelas sekali pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Leni. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Leni dan kelompok 3. Oke, dari ketiga pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok masing-masing tadi, apakah di sini ada yang ditanyakan? Mbak Dina, mau tanya? Mas Syafi, barangkali ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau gitu Ibu berharap kalian dapat memahami semuanya ya, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Oke, halo anak-anak semuanya. Ibu mohon kalian memperhatikan sebentar. Mari kita simpulkan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang kurban. Yang pertama, tentang pengertian kurban. Ayo, apa tadi pengertiannya kurban? Mbak Dina, apa? Oke, kurban dalam bahasa Arab berarti dekat. Sedangkan dalam pengertian syar'i, kurban berarti menyembelih hewan ternak seperti kambing, unta, sapi, kerbau, dan domba yang telah memenuhi syarat tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal berapa tadi? Oke, benar sekali. 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, selanjutnya yaitu tentang hukum kurban. Hukum melaksanakan kurban tadi apa? Ayo anak-anak. Ada yang tahu, ada yang ingat apa yang sudah disampaikan oleh kelompok pertama tadi? Iya, benar semuanya. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan kurban sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, "Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah." Oke, sekarang anak-anak yang kedua yaitu tentang ketentuan hewan kurban. Apa saja sih ketentuan-ketentuan sebelum kita melakukan kurban itu? Yang pertama yaitu hewan tersebut cukup umur. Yang dimaksud dengan cukup umur itu gimana sih? Misalnya domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kalau kambing sekurang-kurangnya berumur 1 tahun, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya umur 2 tahun. Selanjutnya, untuk ketentuan yang kedua tadi apa? Ayo. Oke, benar. Binatang itu tidak dinyatakan cacat. Terus yang kedua, tidak buta sebelah. Kedua kakinya tidak pincang, tidak terlalu kurus, tidak terpotong lidahnya, tidak mengandung atau baru melahirkan anak, tidak berpenyakit, dan lain sebagainya. Intinya, kalau hewan yang mau digunakan untuk berkurban harus dalam keadaan benar-benar sehat, tidak ada cacat sama sekali. Nih, Ibu mau ngasih contoh. Semisal Ibu mau berkurban seekor kambing atau domba, berarti seekor kambing dan domba tersebut bisa digunakan untuk berapa orang? Ayo, di sini ada yang tahu untuk berapa orang? Iya, benar sekali. Bisa digunakan hanya untuk 1 orang. Jikalau ibu berkurban seperti unta, kerbau, dan juga sapi, maka di sini bisa digunakan untuk 7 orang. Jadi
satu kambing sama satu domba hanya digunakan untuk satu orang. Kalau satu kerbau, satu unta, atau satu sapi, maka bisa digunakan untuk 7 orang. Dari sini bisa dipahami semuanya anak-anak? Alhamdulillah kalian semuanya bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke, kesimpulan yang terakhir yakni tentang hikmah dilaksanakannya kurban. Apa saja sih hikmah yang didapatkan bagi orang yang berkurban? Yang pertama yaitu menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa anak-anak? Dengan berkurban berarti seseorang telah menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua. Hikmah yang kedua yakni bagi orang yang menerima daging kurban. Apa saja sih hikmahnya tadi anak-anak? Iya, benar, yaitu menambah keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menjadi bertambah semangat hidupnya karena mereka melihat kenyataan bahwa hidup di dunia yang bahagia antara lain apabila mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Hikmah yang ketiga yakni bagi kepentingan umum. Apa saja sih hikmah yang didapatkan jika melaksanakan kurban bagi kepentingan umum? Ayo, ada yang tahu apa? Iya, yaitu memperkuat tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Dari sini sudah bisa kita pahami semuanya ya anak-anak. Apakah masih ada yang belum difahami dari ketiga materi yang sudah Ibu dan kalian beri kesimpulan bersama-sama tadi? Sebelum Ibu tutup, alhamdulillah kalau kalian sudah memahami semuanya dan sudah tidak ada yang ditanyakan. Mohon perhatiannya anak-anak semuanya. Di sini sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, silahkan kalian membuka buku paket kalian halaman 91. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jikalau tadi memerhatikan teman-temannya presentasi dan juga memperhatikan apa tadi kesimpulan yang Ibu dan juga teman-teman sampaikan, insya Allah kalian bisa menjawabnya dengan mudah. Pertemuan yang akan datang silahkan dikumpulkan tugasnya semuanya. Bisa dipahami semuanya anak-anak? Oke, kalau bisa di sini Ibu mau mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata atau perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.